Nah, hari ini kita akan melakukan pemupukan mikro, teman-teman. Nah, di sini dalam 200 liter air, masing-masing takarannya adalah merek Vitoplex-nya kita gunakan 50 gram, teman-teman. Kemudian merek FE ini saya gunakan 40 gram. Kemudian yang ketiga saya akan menggunakan juga Mikro MN. Mikro MN ini kita gunakan 20 gram dalam 200 liter air. Selanjutnya saya menggunakan Mikro ZN, teman-teman. Nah, ini takarannya kita gunakan 20 gram. Terakhir saya menggunakan Mikro CU. Nah, ini kita gunakan 10 gram, teman-teman. Indonesia Wellborn 2025 Non-Subsidized NPK Fertilizer NPK Mutiara. Pagi sahabat Mutiara, jumpa lagi dengan saya Feryadi dari Kebun Durian Dr. Yunis Pam. Nah, hari ini saya akan beraktivitas lagi di kebun saya, yaitu kita akan melakukan pemupukan mikro, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ada 1, 2, 3, 4, 6 jenis pupuk mikro, semua dari merek Tetap Jaya. Nah, pada saat ini saya akan menggunakan satu yang nama Vitoplex, teman-teman. Ini pupuk mikro majemuk. Ini takaran 2,5 gram. Pada saat ini kita akan menggunakan dalam 200 liter air. Masing-masing takarannya adalah merek Vitoplex-nya kita gunakan 50 gram, teman-teman. Nah, di sini kenapa saya menggunakan pupuk mikro majemuknya Vitoplex? Sebenarnya kalau untuk durian baiknya kita gunakan Vitaplex, sahabat Mutiara. Namun kemarin saya mencari ketersediaan pupuk di Banjar, mereka tidak ada menyediakan Vitaplex, jadi terpaksa saya menggunakan Vitoplex. Nah, juga karena kalau di Vitaplex itu ada unsur Fe-nya lebih dominan, teman-teman, dan juga ada unsur lainnya. Tapi kalau di Vitoplex ada unsur memangannya lebih tinggi. Ada merek Fe, ini saya gunakan 40 gram. Kemudian yang ketiga saya akan menggunakan juga Mikro MN. Mikro MN ini kita gunakan 20 gram dalam 200 liter air. Kemudian selanjutnya saya menggunakan Mikro ZN, teman-teman, sahabat Mutiara. Nah, ini takarannya kita gunakan 20 gram. Kemudian yang terakhir saya menggunakan Mikro CU. Nah, ini kita gunakan 10 gram, teman-teman. Nah, ini semuanya kita larutkan dalam 200 liter air. Setelah semuanya bercampur, teman-teman, ini kita larutkan dalam air di ember dulu sebelum kita larutkan dalam 200 liter air. Kita campur di sini. Mungkin Pak Tam bisa pakai ini, Pak Tam. Adukannya. Ya. Ya, sebelum dimasukkan dalam 200 liter air, kita aduk dulu. Kemudian baru kita masukin ke drum ini, teman, yang takarannya ini 200 liter air. Oke. Ya, setelah itu kita aduk lagi. Ya. Nah, sahabat Mutiara, setelah semuanya larut, baru kita masukkan ke dalam tangki penyemprotan. Kebetulan pada saat ini saya menggunakan tangki yang isinya 20 liter, sahabat Mutiara. Oke, kita masukkan. Nggak diturun, Bang. Nah, di kebun saya pada saat saya melakukan pemupukan mikro melalui foliar, itu kita lakukan 2 minggu sekali, sahabat Mutiara. Nah, itu biasa kita lakukan interval waktunya 2 minggu sekali antara jam 7:30 sampai jam 10 pagi. Kenapa kita lakukan antara jam 7:30 sampai jam 10 pagi, teman-teman? Itu dari literasi yang kita baca, pada saat jam 7:30 sampai jam 10 itu adalah saatnya stomatodon membuka, teman-teman sekalian. Nah, dengan membukanya stomata itu kita harapkan pupuk foliar yang kita berikan itu mudah terserap oleh tanaman. Nah, kemudian kenapa jam 10 antara jam 7:30 sampai jam 10 pagi? Karena apabila kita sudah melewati jam 10 ke atas itu sinar matahari sudah semakin terik, teman-teman.
Takutnya kalau kita berikan juga jam 10 ke atas itu kristalisasi. Biasanya kalau terjadi kristalisasi, daun-daun kita ini akan mudah gosong, teman-teman semua. Jadi frekuensinya 2 kali seminggu, waktunya pagi yang saya berikan antara jam setengah 8 sampai jam 10. Demikian teman-teman semua. Mengenai pemakaian pupuk mikro di kebun saya, ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Nah dulu saya melakukan pemupukan mikro ini secara tunggal teman-teman. Terutama dulu saya pakainya masalah ZN. Karena pada saat itu saya menggunakan ZN adalah hanya untuk memperbesar daun teman-teman. Dan juga saya menggunakan pupuk tunggal mikronya juga itu salah satu ada FE. FE adalah untuk membentuk klorofil teman-teman. Tapi setelah saya baca literatur, terutama diberikan oleh Pak Catur yang saya baca, itu lebih baik kita melakukannya secara bersama-sama teman-teman, pupuk mikronya. Nah, kenapa tadi kita gunakan ada Vitoplex, kemudian juga saya juga menggunakan FE, kemudian CU, kemudian saya juga gunakan mangan, kemudian juga gunakan ZN. Jadi istilahnya pupuk itu secara bersamaan kita gunakan. Nah, kemudian setelah pengalaman yang saya lakukan berapa waktu ini, dibandingkan saya menggunakan pupuk mikro secara tunggal, itu kelihatan sekali perbedaan teman-teman, terutama dari kesehatan daun. Teman-teman bisa lihat ini sudah saya lakukan pemupukan mikronya secara bersamaan. Ini daun klorofil daun ini kelihatan sekali sangat hijau dan itu sangat pekat sekali teman-teman. Kemudian juga dari lebar daun, ini durian jenis bawor. Biasanya bawor itu daunnya sedikit tidak terlalu besar, tapi kita lihat teman-teman, ini adalah pengaruh dari pupuk ZN juga. Nah, kemudian juga saya rasakan dari kualitas buah teman-teman. Nah, dengan menggunakan pupuk mikro ini, kualitas buah yang kita hasilkan sangat baik sekali, terutama juga dari segi rasanya juga. Walaupun dikatakan pupuk mikro adalah unsurnya kecil, tapi itu sangat menentukan untuk keberhasilan dari berkebun durian kita teman-teman. Baik, sahabat Mutiara semua. Tadi kita sudah melakukan kegiatan pemupukan mikro melalui foliar teman-teman. Nah, di mana di kebun saya ini saya menggunakan ada 5 jenis pupuk mikro teman-teman. Nah, satu kita menggunakan pupuk mikro berjembuk, tadi kita gunakan Vitoplex. Kemudian juga saya menggunakan pupuk mikro FE, kemudian ada ZN, MN, CU. Nah, demikian teman-teman ada 5 kita gunakan pupuk mikro. Dengan harapan nanti pertumbuhan tumbuhan kita semakin baik. Walaupun unsurnya kecil itu sangat berperan sekali dalam keberhasilan berkebun kita teman-teman. Demikian teman-teman sahabat Mutiara sekalian. Sampai jumpa lagi di kebun saya Feryadi dari Kebun Durian Dr. Rini Spam. Terima kasih.